Halo, gue Randy. Kita udah sering ngebuktiin ya, udah beberapa kali juga kita bongkar HP-nya habis kita pakai cooler, itu terjadi kondensasi di dalam HP-nya atau enggak. Nah, kali ini kita dapat kiriman dari teman kita di Telegram, Diak, Bro Diak. Ini lebih ekstrim lagi, dia pakai cooler yang bener-bener beku banget. Dia BR31 yang udah dimodif, pakai water cooling, itu dinginnya gila banget. Lebih dingin daripada cooler-cooler gua. Dan dia praktekin langsung di HP-nya dan langsung dibongkar. Sebelumnya juga dia taruh tisu di dalamnya. Ini cukup kopong ya, karena dia udah transparan. Jadi backdoor udah dibikin transparan, kalau dipencet juga kayak Poco F5. Oke. Sebelumnya kita juga udah pernah pakai heat pipe ini. Kita udah pernah pakai heat pipe ini di cooler yang udah beku di Nizen dan langsung mencair dengan suhu tangan gua. Jadi saat cooler Nizen ini beku, gua taruh panas di ujung heat pipe ini, gua tempelin ke sini, dia langsung mencair es. Ya, seperti yang kita tahu, suhu badan kita sendiri itu lebih adem dibanding suhu HP saat main game. Makanya kita bisa berasa panas saat main game. Kalau saat idle sih sebenarnya nggak panas-panas banget ya. Itu cuma di 30-an. Di 30 derajatan aja. Tapi itu aja sebenarnya udah cukup untuk bikin cooler itu nggak jadi beku. Ya, biar nggak lama-lama, kita langsung lihat aja videonya. Oke, ini HP-nya, kita tes. Ini suhu idle-nya ya. Suhu idle-nya di ruangannya dia 31 derajat Celcius. Jadi pasang di Black Shark BR31. Bisa dilihat. Ini HP-nya langsung dipasang, ini belum nyala ya. Ini belum nyala. Langsung dipasang sama dia. Nah, ini setelah digunakan beberapa lama itu sampai basah ke layar-layarnya. Ini gue nggak saran ya, sorry gue pause dulu. Ini gue nggak saran ya, ini bener-bener nggak saran HP idle dipakein cooler. Jadi kalau HP idle kan ya cuma 30 derajat, sebenarnya nggak perlu pakai cooler. Ini cuma buat ngetes doang, sebahaya apa sih kita kalau pakai cooler. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini juga, di bagian ini itu udah sampai basah. Nah, ini BR31 ya, dia udah modif water cooling. Lebih dingin dibanding cooler-cooler yang gue punya sekarang. Kita coba tes lagi, kita coba nonton lagi. Ya, di bagian ini masih relatif aman ya. Masih relatif aman. Karena dia dinginnya itu sebenarnya balik ke ngelewatin baterai dulu. Jadi sebenarnya dinginnya itu ngelewatin backdoor dulu, baterai, rem, baru ke layar ya. Jadi otomatis yang nyebarin dinginnya itu malah layarnya. Bisa dilihat layarnya itu udah basah duluan. Malah backdoornya itu nggak sebasah itu karena backdoornya plastik. Jadi dia nggak nyebarin dingin. Ini yang basah layarnya. Oke, itu bisa dilihat. Nanti dia juga kasih lihat suhunya sampai berapa. Ini gue percepat aja. Nah, itu ada tisunya. Di dalamnya itu udah dikasih tisu supaya ketahuan ini basah nggak dalamnya. Jadi kalau tisunya basah berarti dalamnya itu juga basah ya. Nah, ini lebih ekstrim sebenarnya tesnya dibanding yang tes-tes yang udah gue lakukan sebelumnya. Jadi edan juga. Nah, itu suhunya, suhu baterai setelah dilepas aja, suhunya segitu. Jadi udah dilepas beberapa lama itu ya. Udah dilepas saja masih dingin. Jadi memang sebelumnya itu dingin banget. Nah, sorry gue pause sebentar ini. Gue mundurin sebentar ya, gue mundurin sebentar. Kita lihat ini sebelumnya ya. Ini pas dilepas. Kalau kalian mau tahu seberapa dingin ini cooler, ini saat dilepas. Kita tungguin sebentar. Ini cuma sebentar doang. Itu udah keluar sedikit. Kelihatan tadi. Nanti gua pause lagi. Nah, ini udah makin kelihatan esnya.
itu sedingin itu. Nanti kita lihat lagi, ini masih kelihatan lagi sih. Lebih pas esnya makin banyak. Nah, itu ya agak buram sih pas di pause. Cuma ya kalian lihat sendiri sedingin itu coolernya. Oke, nah ini esnya udah segini, itu baru ditinggal sebentar. Jadi ini cooler udah valid dinginnya seberapa dingin, kalian bisa lihat sendiri ya. Itu mantap banget. Oke, kita lanjut. Nah, itu kita lihat tuh di sini udah sampai beku. Ini gue percepat aja, udah bekunya udah rata. Nah, ini udah dibuka sama dia. Tadi udah dikasih lihat ya, jadi bagian port SIM cardnya itu aman. Terus dia bongkar semuanya. Ini video dari Bro Diak ya di Telegram. Ini udah gue percepat, jadi sabar aja. Nah, ini udah kelar dibuka. Dan kita lihat tisunya itu masih kering. Jadi ya ini relatif aman. Ini kondisi dites saat idle ya, HP-nya idle. Apalagi kalau kita sambil main game, itu HP-nya lebih panas lagi. Tapi gue bener-bener nggak saran kalian ngetes cooler kayak gini dalam keadaan idle ya. Kalian lihat sendiri layarnya itu basah, layarnya sampai basah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bisa kondensasi di dalam atau enggak, ya ini gue udah pernah beberapa kali jalanin dan ini tes lebih ekstrim lagi. Bro Diak ngetesnya lebih ekstrim lagi dibanding gue. Hasilnya juga tetap aman-aman aja. Nah, itu kelihatan ya, tisunya masih kering. Gak ada tanda-tanda air sedikit pun. Oke, dikasih lihat juga bagian dalam HP-nya. Nah, itu kita lihat ya. Udah beku. Sebeku ini. Jadi coolernya aja sekeren itu cooler yang dia buat. Itu ekstrim. Nah, itu kalau basah baru kayak gitu ya. Dan ini udah diulang. Dan hasilnya aman-aman aja. Udah dicekin, bagian dalamnya aman, port SIM cardnya aman. Jadi ya kalian gak usah takut. Tinggal sesuaiin aja panasnya HP seberapa sama kebutuhan coolernya seberapa. Kalau HP-nya nggak pakai heatsink juga sebenarnya nggak terlalu masalah juga. Tinggal dinginin aja, maksimalin dari layarnya, nanti bantu nyebarin itu juga bisa ya. Kecuali kita ngetesinnya pakai cooler yang emang nggak terlalu dingin, ya nyebar ke layarnya juga nggak semaksimal itu. Kalau menurut gue ini udah makin membuktikan lagi kalau aman sih. Tapi sekali lagi gue ngintin ya, ini cooler jepit, jadi pas di press itu lebih ngepres antara backdoor sama baterainya. Oke, jadi baterainya itu sendiri itu perantara panas sama dinginnya sih, antara frame tengah dengan backdoor. Oke, paling segitu aja ya. Kalau punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak sependapat kayak gimana, kasih masukan logika kalian gimana, kita bisa diskusi. Kalau gue udah ngetes beberapa kali sambil bongkar HP-nya, sambil live juga dulu, itu nggak kenapa-napa. Dan ini Bro Diak udah ngebuktiin lagi dan ternyata bener-bener aman. Oke, demikian Randy, semoga videonya benar-benar bermanfaat buat kalian. Terima kasih, bye-bye.